Bab 1671. Yun Fei segera meminta Hun Lao dan Golden Horn Dragon Silkworm untuk bertindak, menampilkan energi ruang untuk menyegel ruang ini. Dengan upaya bersama Ye Yun Fei, Hun Lao dan Jin Jiao Longchan, gelombang energi di langit dan bumi ini mulai tenang dalam waktu singkat. Huang Chang telah duduk bersila di udara, melantunkan mantra kuno di mulutnya. Mantra ini memiliki kekuatan yang aneh, terutama efek komunikasi yang luar biasa pada jiwa dan tubuh. Sejumlah besar hantu dan hantu ganas berkeliaran di seluruh dunia hantu, dan hantu ini berada di bawah kendali Huang Chang, dan mereka mencari kesadaran dan ingatan yang hilang dari Penatua Hu dan Ji Yue. Melihat sekeliling, dunia penuh dengan kabut hantu, bayangan hantu, hantu menangis dan serigala melolong, dan suara mantra aneh bergema, sepertinya telah menjadi negeri hantu. Keterampilan kultivasi hantu Huang Tua menjadi semakin canggih. Ye Yun Fei mengangguk tanpa sadar. Setelah sekitar setengah jam, jiwa telah kembali. Huang Chang tiba-tiba berteriak dan menunjuk. Ye Yun Fei melihat beberapa titik cahaya samar kesadaran berkeliaran dari kejauhan, dan kemudian bergegas ke lampu kuno berwarna hijau redup. Saya akhirnya mengumpulkan beberapa energi kesadaran. Itu mungkin milik Tetua Hu, atau mungkin milik Nona Ji Yue. Ini adalah awal yang baik, kata Huang Chang kepada Ye Yun Fei. Ya, Ye Yun Fei mengangguk, diam-diam berdoa di dalam hatinya. Selanjutnya, Huang Chang terus berlatih metode tersebut dan memanggil jiwa. Kebangkitan jiwa adalah yang terbaik untuk pembudidaya hantu. Jika aku muncul di sini, kurasa tidak lama lagi orang-orang dari makam Tian Yu akan menemukanku. Ye Yun Fei berpikir dalam hati. Setelah berpikir sejenak, Ye Yun Fei bergerak, bergegas ke tanah, dan menghilang. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, 1 hari berlalu. Pada saat yang sama, pesawat ruang angkasa datang diam-diam menuju lokasi Ye Yun Fei. Ada pria bertopeng hitam yang duduk bersila di pesawat luar angkasa ini. Mereka semua adalah pembunuh dari makam Tian Yu. Tidak lama setelah Ye Yun Fei kembali ke tempat pertempuran sebelumnya, mata-mata dari makam Tian Yu mengetahuinya. Bagaimana kabarmu? Tanpa sadar, lebih dari 1 hari berlalu, saat ini Ye Yun Fei sudah keluar dari tanah, berdiri di samping menonton, mau tidak mau bertanya pada Huang Chang. Situasinya bagus. Sebagian besar jiwa Nona Ji Yue dan Tetua Hu telah direkrut kembali. Masih ada beberapa yang tersisa. Tunggu setengah jam lagi, jawab Huang Chang. Itu bagus. Ye Yun Fei mengangguk. Setelah menunggu beberapa saat, tiba-tiba, ekspresi Ye Yun Fei berubah, dan dia melihat ke arah langit yang jauh. Pesawat ruang angkasa datang melintasi langit, mengguncang langit. Tidak bagus. Orang-orang dari makam Tian Yu benar-benar datang lagi. Orang-orang ini benar-benar berlama-lama. Wajah Ye Yun Fei menjadi gelap. Old Huang, kamu berkonsentrasi pada casting mantra untuk memanggil jiwa, dan aku akan menangani mereka, kata Ye Yun Fei kepada Huang Chang. Oke, aku bisa segera menyelesaikan mantranya. Huang Chang mengangguk. Pada saat ini, pesawat luar angkasa itu telah berhenti di langit yang tinggi jauh sekali. Serangkaian sosok hitam keluar dari pesawat luar angkasa, lalu kabur keluar angkasa dan menghilang. Ayo, dengan lambaian tangan Ye Yun Fei, kelima pedang spiritual itu melesat keluar, berlama-lama di sekujur tubuhnya, bergelombang, menelan cahaya pedang yang tajam. 8 monyet yin terbang muncul di belakang Ye Yun Fei, memancarkan aura dingin dan jahat. Avatar darah juga berdiri di samping Ye Yun Fei, memegang pisau darah yang terus berubah bentuk di tangannya. Ye Yun Fei sudah lama berharap selama dia tinggal di sini lebih dari sehari, pembunuh dari makam Tian Yu pasti akan kembali. Ye Yun Fei telah merencanakan untuk mengirim pesan untuk memanggil pasukan tentara Tian Xuan untuk berperang melawan pasukan makam Tian Yu bersama. Hanya saja orang-orang di makam Tian Yu terlalu kuat. Tuan terkuat dari pasukan Tian Xuan hanya ada di alam Hunyuan, dan jumlahnya masih sangat kecil. Dalam keadaan seperti itu, jika tentara Tian Xuan datang untuk melawan orang-orang dari makam Tian Yu, korban jiwa pasti akan sangat berat. Jadi Ye Yun Fei memilih untuk menghadapinya sendiri. Setelah beberapa saat, Sai, pria bertopeng hitam terus muncul di ruang sekitarnya, mengelilingi Ye Yun Fei dan Huang Chang. Setidaknya 3 atau 400. Tuan dari dunia mayat juga ada di sini. Ye Yun Fei melihat beberapa orang memancarkan aura mayat yang kuat tanpa topeng, dan tahu bahwa mereka pasti orang-orang dari dunia mayat. Apa yang orang itu lakukan?
Mereka yang baru saja datang ke Tian Yutum dan Course Realm memperhatikan Huang Chang, sedikit aneh. Orang ini tampaknya adalah pembudidaya hantu legendaris. Aku tidak bisa membayangkan ada pembudidaya hantu di Dong Huang. Seorang master di dunia mayat menatap Huang Chang dan berkata dengan dingin. Yang mulia, mungkinkah Anda memanggil jiwa? Pakar dunia mayat bertanya lagi. Huang Chang mengabaikannya sama sekali, dan fokus memanggil jiwa. Yang mulia, para pembudidaya hantu di 3000 dunia selalu berteman dengan dunia bawah. Dunia mayat kita memiliki hubungan dekat dengan dunia bawah. Omong-omong, kalian para pembudidaya hantu dan dunia mayat kita adalah milik orang-orang kita sendiri. Mengapa kamu ingin bersama Su Fei? Su Fei memiliki hubungan yang tidak bersahabat dengan dunia mayat kita. Melihat bahwa Huang Chang mengabaikannya, penguasa dunia mayat terlihat sedikit jelek. Keluar, Huang Chang sedikit tidak sabar. Kamu, penguasa dunia mayat sangat marah. Ayo kita lakukan. Pada saat ini, seorang pembunuh berpakaian hitam tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam. Ye Yunfei memperhatikan bahwa pembunuh berbaju hitam ini adalah penguasa alam pembuat Yuan, dan dia adalah salah satu dari 3 pembunuh alam pembuat Yuan yang pernah dia lawan sebelumnya. Sai, mengikuti perintah dari Yuan Chao Realm Killer, semua pembunuh menjadi tidak terlihat. Para master di dunia mayat itu bergerak satu persatu dan bergegas menuju Ye Yunfei. Kali ini, untuk menghadapi Ye Yunfei, Tian Yutum dan Course Realm mengirimkan sejumlah besar ahli. Yang terlemah juga Dao Yuanjing. Old Huang, berapa lama yang kamu butuhkan? Melihat situasi ini, Ye Yunfei tidak bisa menahan cemberut dan bertanya. Mungkin masih butuh sebatang dupa. Jawab Huang Chang. Oke, aku akan memblokir waktu mereka. Ye Yunfei mengangguk. Begitu suara itu jatuh, sebuah kompas kuning terbang keluar, meledak dengan cahaya kuning yang mengepul. Situs Zhang, booming. Dengan munculnya tanah Zhang, energi bumi dari sebidang tanah ini langsung dikomunikasikan, dan kekuatan besar keluar dari bawah tanah. Dalam sekejap mata, sebidang langit dan bumi ini terisi dengan energi bumi kuning tak berujung. Kemudian, cambuk panjang tua muncul di tangan Ye Yunfei. Tangkap cambuk naga. Ye Yunfei mengayunkan cambuk naga pengejarnya. Boom! Naga bumi keluar dari tanah satu demi satu, membentuk formasi besar dalam sekejap mata. Dari kejauhan, tampak seperti batu kilangan besar yang perlahan berputar, melepaskan energi yang sangat menakutkan. Dengan peningkatan terus-menerus dari alam, tingkat fisiognomi Ye Yunfei juga terus ditingkatkan, dan kekuatan formasi yang diatur telah meningkat pesat. Saya melihat bahwa naga tanah bekerja sama satu sama lain dan terhubung ujung ke ujung, dengan erat melindungi area di mana Huang Chang dan Ye Yunfei berada. Formasi ini saja bisa bertahan untuk sementara waktu, kata Ye Yunfei pada dirinya sendiri. Makam Tianyu, alam mayat, suatu hari aku akan menghancurkan kedua kekuatan ini dengan tanganku sendiri. Ye Yunfei melirik alam mayat dan orang-orang di makam Tianyu. Bab 1672 Kematian. Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk, dan 5 pedang roh membentuk formasi pedang suksian 5 elemen, berguling untuk mencekik mereka. Puff-puff. Ada lebih dari selusin orang yang dicekik berkeping-keping di tempat, termasuk orang-orang dari dunia mayat dan pembunuh dari makam Tianyu. Ayo naik bersama, mari kita lihat berapa banyak yang bisa dia pukul. Sebuah suara jengkel terdengar. Para ahli dari Tian Yutum dan Course Realm benar-benar marah, dan bergegas menuju Ye Yunfei satu persatu dengan kecepatan penuh. Booming. Ye Yunfei merentangkan kakinya dan menginjak, formasi skala besar meletus sepenuhnya, dan energi bumi yang perkasa melonjak dengan gila. Tempat-tempat berbahaya dan tempat-tempat mematikan muncul satu demi satu, menghalangi jalan dunia mayat itu dan orang-orang makam Tianyu. Selain formasi besar, Ye Yunfei juga mengatur sejumlah besar tempat berbahaya dan berbahaya, yang semuanya diaktifkan saat ini. Penguasa dunia mayat dan pembunuh makam Tianyu terjebak dalam bahaya yang berbeda dan situasi putus asa, meraung lagi dan lagi dengan seluruh kekuatan mereka untuk menerobos. Pergi, bunuh sebanyak yang kamu bisa. Ye Yunfei melambaikan tangannya, dan 8 monyet yin terbang dan klon darah bergegas keluar pada saat bersamaan. Selama periode waktu ini, jumlah esensi darah yang diserap oleh avatar vampir benar-benar terlalu banyak, dan semuanya adalah darah esensi dari alam Dao Yuan atau bahkan Master Alam Hunyuan. Kekuatan klon darah saat ini dapat membunuh semua alam Dao Yuan dalam hitungan detik. Sangat mudah bahkan melawan alam primordial.
memanggil. Klon darah berubah menjadi cahaya darah dan keluar. Siapapun yang didekati oleh klon darah akan bereaksi seketika dengan darah di dalam tubuh, mendidih seperti air mendidih. Engah-engah, pembuluh darah di alam Daoyuan makam Tianyu atau alam mayat meledak terus-menerus, dan panah darah menyembur keluar dari permukaan tubuh, seperti corong berbentuk manusia. 8 monyet yin terbang telah mencapai kekuatan alam Hunyuan, dan gerakan mereka cepat, dan gerakan mereka aneh dan ganas. Dengan tendangan voli tangan, mereka dapat mengangkat tengkorak seseorang, dan kemudian menyedot otak dari udara. Dengan serangan klon darah dan Fei Tian Yin Hou, banyak orang dari makam Tianyu dan dunia mayat terbunuh dalam sekejap mata. Berdiri di samping Huang Chang, Ye Yunfei mengendalikan formasi besar dan berbagai tempat berbahaya dan jedi. Dan pada saat yang sama mengendalikan pedang roh 5 elemen untuk serangan jarak jauh, dan pada saat yang sama menggunakan teknik rahasia pedang jiwa surgawi dan boneka garis jiwa untuk menyerang mereka yang lebih andal di dekat musuh. Meskipun ada banyak orang di Tianyu Tum dan Course Realm, mereka tidak memiliki banyak keunggulan untuk sementara waktu. Hanya saja perhatian nyata Ye Yunfei tertuju pada 5 penguasa dunia pembuat Yuan. 3 master pembuat Yuan dari makam Tianyu, dan 2 master pembuat Yuan dari alam mayat. Kekuatan jiwa Ye Yunfei dengan kuat terkunci pada 5 penguasa dunia pembuat Yuan ini. Target dari 5 master dari alam asal ini juga Ye Yunfei, dan mereka diam-diam mendekati Ye Yunfei dari segala arah. Jiwa Penatuahu dan Ji Yue telah direkrut. Hanya saja jiwa mereka telah tersebar terlalu lama, mereka sangat tidak stabil, dan mereka dapat dimusnahkan kapan saja. Jiwa mereka harus segera diintegrasikan ke dalam tubuh jiwa mereka, kembali ke standar. Dan di sini, jika Anda menunda sejenak, risikonya akan sangat meningkat. Tiba-tiba Huang Chang berkata kepada Ye Yunfei, "Oke." Tanpa ragu, Ye Yunfei memindahkan Penatuahu dan Ji Yue keluar dan berdiri di samping Huang Chang. Jiwa kembali ke tempatnya. Huang Chang memegang bendera putih di tangannya, menunjuk ke lampu kuno hijau redup, dan berteriak. Peng, cahaya lampu kuno tiba-tiba melonjak. Kemudian Ye Yunfei melihat hantu Elder Hu dan Ji Yue keluar dari lampu kuno, berjalan goyah menuju tubuh mereka. Ini adalah jiwa mereka, padahal, jiwa raga dan jiwa makhluk hidup itu berbeda. Tubuh jiwa dapat dikatakan sebagai tubuh, dan jiwa adalah apa yang terkandung dalam tubuh jiwa. Jika tubuh jiwa kehilangan jiwanya, itu akan menjadi demensia, keadaan tanpa kesadaran. Ternyata Su Fei kembali ke sini untuk menyelamatkan orang. Pada saat ini, 5 penguasa alam pembuat Yuan melihat pemandangan ini dan segera mengerti bahwa perilaku aneh Huang Chang tadi adalah untuk menyelamatkan orang. Ayo pergi dan hentikan dia dari menyelamatkan orang. Dia sangat peduli dengan kedua orang ini. Kita dapat menggunakan kesempatan ini untuk menggunakan kedua orang ini untuk menahannya dan menanganinya. Petik 2. Seorang penguasa dinasti Yuan dari makam Tianyu berkata kepada 4 master lainnya dari dinasti Yuan. Transmisi suara berkata. Jadi 5 master alam pembuat Yuan segera mempercepat dan bergegas menuju Ye Yunfei. Terutama ketiga master alam pembuat Yuan di makam Tianyu menggunakan keterampilan gerakan makam Tianyu secara ekstrim, seperti 3 hantu tak terlihat, mendekati Ye Yunfei dari sudut yang aneh. Mata Ye Yunfei tertuju pada jiwa Penatuahu dan Ji Yue. Pada saat ini, jiwa keduanya sudah dekat dengan tubuh mereka, dan mereka mencoba memasuki lautan jiwa mereka. Tetapi karena jiwa mereka sudah terlalu lama berkeliaran di luar, mereka sudah sangat lemah, sehingga mereka tidak dapat dengan cepat berintegrasi ke dalam tubuh mereka. Saat ini, tidak bagus. Kelima orang itu sudah tiba. Wajah Ye Yunfei tiba-tiba berubah sedikit. Hanya karena dia sedikit terganggu, 5 dunia pembuat Yuan telah mendekat. Meskipun tempat-tempat berbahaya dan tempat-tempat putus asa yang diatur oleh Ye Yunfei sangat kuat, untuk kelima master alam ciptaan ini, mereka dapat berhasil melewatinya hanya dengan sedikit gerakan. Ledakan. Segera setelah 3 master dunia pembuat Yuan mendekat, mereka segera melancarkan serangan mengamuk pada Ye Yunfei. Para master alam pembuat Yuan ini sudah tahu bahwa kekuatan tempur Ye Yunfei jauh melampaui alam superficial, dan dia bahkan tidak lebih lemah dari mereka, jadi dia menggunakan semua kekuatannya saat dia bergerak. Hei! Tanda seru. 2 master dunia pembuat Yuan lainnya bergegas menuju Ji Yue dan Tetua Hu. Mencari kematian. Ye Yunfei sangat marah, gemuruh. Jiwa sisa Kaisar Surga melepaskan kekuatan jiwa yang menggelinding, yang membuat 5 penguasa dunia pembuat Yuan merasakan jiwa dan tubuh mereka kaku untuk sementara waktu.
Memanggil, Ye Yunfei menggunakan teknik teleportasi luar angkasa, bergegas menuju Ji Yue dan Tetua Hu dalam satu langkah, dan segera muncul di samping mereka, melindungi mereka di belakangnya. Ci. Tiga pedang panjang hitam menusuk Ye Yunfei pada saat bersamaan. Ledakan, dua sabit hitam memotong ke arah Ye Yunfei di sepanjang lintasan yang aneh. 5 penguasa alam pembuat Yuan semuanya menembak dengan seluruh kekuatan mereka, dan paksaan energi yang mereka lepaskan terlalu menakutkan. Meskipun jiwa mereka ditekan oleh sisa jiwa Kaisar Langit, mereka tidak dapat mengerahkan kekuatan terkuat mereka, tetapi serangan yang mereka luncurkan bersama sangat menakutkan. Wajah Ye Yunfei menjadi gelap, dan dia siap menggunakan segala macam cara dan kartu hall untuk melawan. Saat ini, Su Fei, hati-hati, jiwa Ji Yue benar-benar bereaksi, melihat Ye Yunfei, dan juga melihat 3 pedang panjang dan 2 sabit menyerang ke arah Ye Yunfei. Sambil berteriak kaget, Ji Yue tiba-tiba melayang di depan Ye Yunfei, mencoba memblokir serangan itu untuk Ye Yunfei. Dia sekarang dalam keadaan jiwa, yang disebut jiwa terdiri dari hal-hal ilusi seperti kesadaran, gagasan, pikiran, ingatan, dan emosi. Kecepatan gerak jiwa adalah kecepatan gerak pikiran. Artinya, ketika Ji Yue melihat Ye Yunfei diserang, dia datang ke tubuh Ye Yunfei segera setelah dia menggerakkan pikirannya, dan itu tidak memakan waktu sama sekali. Ye Yunfei tidak pernah memikirkan adegan ini. Jangan, Ye Yunfei kaget dan marah, dan pecah sekaligus. Lebih dari 1000 senjata ajaib diaktifkan pada saat yang sama. Pedang jiwa surgawi dan garis jiwa wayang masing-masing menyerang lautan jiwa dari 5 alam pembuat Yuan. Penguasa alam Yuan bergegas mendekat, dan pada saat yang sama, Ye Yunfei melambaikan tangannya, dan 5 pedang spiritual bergabung menjadi satu, memotong cahaya pedang yang bisa meratakan dunia dengan satu pedang. Hanya saja, kekuatan 5 penguasa alam pembuat Yuan juga sangat kuat. Mereka berteriak bersama dan berusaha sekuat tenaga untuk menyerang Ye Yunfei. Engah, Ye Yunfei mengulurkan tangannya untuk meraih jiwa Ji Yue, mencoba menariknya kembali. Tetapi pada akhirnya dia selangkah terlambat, pedang panjang hitam pekat menembus jiwa Ji Yue dan menembus tubuhnya. Ye Yunfei menemukan bahwa jiwa Ji Yue tiba-tiba menjadi jauh lebih gelap. Sialan, Ye Yunfei sangat marah sehingga semua energi di tubuhnya keluar, mengguncang dunia. Pembalikan waktu. Ye Yunfei sekali lagi menggunakan teknik pembalikan waktu. Apalagi ia nekat menggunakan seluruh energi waktu, termasuk membakar esensi hidupnya sendiri. Dan itu dengan gila-gilaan membakar esensi hidupnya sendiri. Tiba-tiba, rambut Ye Yunfei benar-benar putih, dan wajahnya langsung dipenuhi kerutan, seperti kulit kayu tua. Sepertinya dia telah berubah dari seorang pemuda menjadi seorang lelaki tua secara tiba-tiba. Di bawah energi waktu yang begitu kuat, waktu di ruang ini mulai berbalik dengan cepat. 5 master dari elemen building realm terkejut menemukan bahwa gerakan mereka mundur ke arah yang berlawanan. Kematian, pengalaman tempur Ye Yunfei sangat kaya, dan pada saat ini, dia benar-benar jatuh ke dalam keadaan gila, dan dia hanya ingin membunuh. Ledakan, pedang panjang di tangan Ye Yunfei menebas, dan pedang panjang yang terbuat dari 5 pedang spiritual memotong ruang menjadi 2, dan memenggal kepala 5 penguasa alam pembuat Yuan. Tidak bagus. 5 alam pembuat Yuan merasakan napas kematian yang kuat, dan mereka ketakutan setengah mati. Di persimpangan hidup dan mati, mereka berhasil melepaskan diri dari belenggu teknik pembalikan waktu. 3 pedang panjang dan 2 arit menebas Ye Yunfei pada saat bersamaan. Ye Yunfei tidak mengelak atau menghindar, mengayunkan pedang panjang di tangannya dengan kecepatan tinggi, masih memenggal kepala 5 master pembuat Yuan. Nak, apa kamu gila? 5 penguasa alam pembuat Yuan menjadi pucat karena terkejut. Mereka berpikir bahwa serangan mereka akan membuat Ye Yunfei mengelak, tetapi Ye Yunfei mengadopsi strategi untuk membunuh satu sama lain. Saat berikutnya, 3 pedang panjang dan 2 sabit menyerang Ye Yunfei pada saat yang sama, memotong beberapa bagian tubuh Ye Yunfei di tempat. Namun, pedang panjang di tangan Ye Yunfei juga memenggal kepala masing-masing 5 alam Yuan Zhao, menghancurkan kepala dan tubuh jiwa mereka bersama-sama. 5 penguasa alam pembuat Yuan tertahan oleh teknik pembalikan waktu, membuatnya sulit untuk bergerak. Dalam keadaan seperti itu, mereka tidak bisa menghindari serangan pedang panjang Ye Yunfei sama sekali. Su Fei, jiwa Ji Yue menjerit ketika dia melihat tubuh Ye Yunfei dipotong menjadi beberapa bagian.
Namun, saat berikutnya dia melihat tubuh Ye Yunfei mulai mengatur ulang, dan muncul kembali di depannya dalam sekejap mata. Sangat bagus Su Fei, kamu belum mati. Jiwa Ji Yue tidak bisa menahan nafas lega melihat reorganisasi sukses Ye Yunfei, dan sangat terkejut. Ye Yunfei mendatangi Ji Yue, mengulurkan tangannya untuk mendukung Ji Yue, dan berkata dengan lembut, aku khawatir mereka akan menyakitimu. Anda baik-baik saja. Ji Yue tersenyum. Saat berikutnya, jiwanya mulai meredup secara bertahap. Tidak bagus, jiwa Nona Ji Yue akan menghilang. Huang Chang menjadi pucat karena shock. Bab 1673. Jiwa Nona Ji Yue harus segera dikirim kembali ke laut jiwanya. Huang Chang berteriak dengan suara yang dalam. Dengan memikirkan Ye Yunfei, kekuatan jiwa yang kuat keluar, dengan lembut mendukung jiwa Ji Yue, dan kemudian mengirimnya kembali ke laut jiwanya secepat mungkin. Yang mengejutkan Ye Yunfei adalah bahwa jiwa Ji Yue dan tubuh jiwanya tidak bisa menyatu, mereka hanya tumpang tindih dengan kaku. Jiwa Nona Ji Yue tidak baik, kerusakannya terlalu serius, dan akan padam kapan saja, kata Huang Chang dengan cemberut. Kerusakannya memang sangat serius. Ye Yunfei mengangguk. Aku akan menggunakan lampu jiwa untuk memperbaiki jiwanya terlebih dahulu, sehingga jiwanya tidak padam, dan kemudian aku perlahan akan menemukan cara untuk membuatnya pulih. Huang Chang mengulurkan tangannya, dan lampu jiwa hijau yang redup itu mengalir deras ke dalam jiwa Ji Yue di laut, tergantung di tengah laut jiwa. Lampu jiwa ini adalah senjata sihir hantu yang disempurnakan oleh Huang Chang menggunakan teknik hantu, dan memiliki efek magis untuk menstabilkan jiwa. Meskipun Ye Yunfei memperoleh kultivasi hantu secara kebetulan di kehidupan sebelumnya, dia belum pernah berlatih sebelumnya, jadi dia tidak memiliki senjata ajaib semacam ini, jadi Huang Chang yang berperan saat ini. Ayo pergi. Ye Yunfei melirik medan perang di sekitarnya, berpikir sejenak, dan berkata. Saat ini, 8 monyet hantu terbang dan klon darah bertarung sengit dengan orang-orang di makam Tianyu dan dunia mayat dengan bantuan formasi besar itu dan banyak tempat berbahaya dan jedi. 8 monyet hantu terbang dan darah klon lebih dari jumlah meskipun jauh lebih rendah dari lawan, tetapi hampir tidak bisa bertahan. Terlebih lagi, ketika orang-orang dari Tianyu Tum dan Kors Realm melihat Ye Yunfei membunuh 5 penguasa alam pembuat Yuan, semangat mereka rendah, dan mereka tidak berani mengambil inisiatif untuk menyerang Ye Yunfei. Ye Yunfei melambaikan tangannya, dan 8 monyet hantu terbang dan klon darah bergegas mendekat dan memasuki menara hantu. Tubuh Ye Yunfei dipotong oleh 5 penguasa dunia pembuat Yuan, meski nyawanya tidak dalam bahaya, lukanya masih sangat serius. Apalagi situasi Ji Yue saat ini sangat buruk, bagi Ye Yunfei, yang terpenting adalah menemukan cara untuk merawatnya terlebih dahulu. Berdiri di atas kepala naga bumi, Ye Yunfei langsung pergi ke tanah dan menghilang dalam sekejap. Setelah setengah jam, di dalam menara hantu, Su Fei, terima kasih telah menyelamatkanku. Tetua Hu berdiri di depan Ye Yunfei dan berkata dengan rasa terima kasih. Karena jiwa Penatua Hu kembali ke laut jiwanya tepat waktu dan bergabung dengan tubuh jiwanya, tidak ada yang serius kecuali tubuh jiwanya lebih lemah sekarang. Selain Tetua Hu, ada lebih dari 100 anggota Sekte Ziwei, termasuk 2 tetua, lebih dari 20 diaken, dan sekelompok murid inti, semuanya berdiri di depan Ye Yunfei. Ini semua adalah sandera yang ditangkap oleh makam Tianyu, mereka ditempatkan di pagoda 3 lantai, dan diselamatkan oleh Ye Yunfei. Su Fei, kamilah yang menyebabkan masalah bagimu. Penatua lainnya mendatangi Ye Yunfei dan berkata dengan nada meminta maaf. Tidak, ngomong-ngomong, akulah yang menyakitimu. Jawab Ye Yunfei. Ye Yunfei mengerti bahwa makam Tianyu ditujukan padanya, dan memang benar bahwa dia melibatkan orang-orang dari Sekte Ziwei ini. 2 hari kemudian, Ye Yunfei kembali ke markas faksi Ziwei. Lebih dari 100 sandera kembali dengan selamat, yang menyemangati faksi Ziwei. Tapi Ye Yunfei tidak bisa bahagia, karena kondisi Ji Yue sangat buruk. Di gua kultivasi Ji Yue, Ye Yunfei, Huang Chang dan Ji Yan semuanya ada di sana, melihat Ji Yue berbaring di tempat tidur, semuanya memiliki ekspresi khawatir di wajah mereka. Jiwa Nona Ji Yue terus menghilang. Setelah sekian lama, kesadarannya akan hilang. Pada saat itu, bahkan jika tubuh dan jiwanya masih hidup, dia hanyalah mayat berjalan tanpa kesadaran diri. Itu adalah Nona Ji Yue. Huang Chang memeriksa tubuh jiwa Ji Yue lagi, dan berkata pada Ye Yunfei.
Iya, Ye Yunfei mengangguk. Ye Yunfei juga bisa merasakan bahwa jiwa Ji Yue semakin lemah. Menurut cara hantu kami, manusia memiliki 3 jiwa dan 7 jiwa. 3 jiwa dan 7 jiwa ini sebenarnya adalah kesadaran, pemikiran, ingatan dan emosi yang terkandung dalam tubuh jiwa. Yang disebut jiwa yang terbang jauh mengacu pada hal-hal seperti ini. Kesadaran hancur total. Begitu seseorang kehilangan hal-hal ini seperti kesadaran, dia kehilangan jiwanya. Sebenarnya, Ji Yue tidak dianggap telah kehilangan jiwanya, karena jiwanya telah ditemukan, tetapi jiwanya telah dihancurkan. Dia adalah dalam keadaan sangat lemah dan akan dimusnahkan kapan saja. Jika kita ingin menyelamatkannya, kita harus menemukan cara untuk membuat jiwanya lebih kuat dan kembali ke keadaan semula. Kata Huang Chang. Ya, Ye Yunfei mengangguk. Dengan penglihatan Ye Yunfei, apa yang dikatakan Huang Chang dapat dipahami begitu dia mendengarnya. Masalah yang paling mendesak saat ini adalah jiwa Nona Ji Yue semakin lemah. Kita harus menghentikannya. Jika tidak, ketika jiwa Nona Ji Yue benar-benar dimusnahkan, bahkan jika dia memiliki sarana yang sangat kuat, dia tidak akan bisa untuk menyelamatkannya. Saya pikir, Anda dapat mencoba metode latihan tubuh yang Anda praktikkan, dan terus mengirimkan energi kehidupan kepadanya, mungkin itu dapat mencegah jiwanya menghilang. Kata Huang Chang. Ya, Ye Yunfei khawatir dan bingung. Setelah mendengar kata-kata Huang Chang, dia segera menyadari bahwa dia telah mengulurkan telapak tangannya dan menempelkannya di bahu Ji Yue yang harum. Benar saja, Ye Yunfei terkejut menemukan bahwa jiwa Ji Yue berhenti menghilang, dan bahkan mulai tumbuh lebih kuat. Energi kehidupan yang diolah oleh tubuh Jiamu Qingdi tidak hanya bermanfaat bagi tubuh, tetapi juga bermanfaat bagi tubuh jiwa, bahkan jiwa. Setelah beberapa saat, Ji Yue tiba-tiba mengerang, Yoyo bangun, membuka matanya yang indah, dan melihat Ye Yunfei dan mereka bertiga. Su Fei, sepupu Jian, kalian semua ada di sini. Ji Yue sangat gembira, berjuang untuk bangun. Iya, Ji Yue, kamu masih sangat lemah, berbaring saja dan jangan bangun. Jian tidak bisa menahan kegembiraan saat melihat Ji Yue bangun, dan segera mengulurkan tangannya untuk menahannya. Aku baik-baik saja. Aku ingat aku terluka parah. Selama ini, aku selalu linglung, merasa seperti akan mati. Kata Ji Yue dengan suara lemah. Kakak senior Ji Yue, jangan khawatir, kamu tidak harus mati. Ye Yunfei tertawa. Pada saat ini, Ye Yunfei telah berhenti mentransmisikan energi tubuh Kaisar Hijau Kayu pertama. Ji Yue, kamu tidak perlu memikirkannya, kamu baik-baik saja. Jian juga menghiburnya. Namun, saat ini, wajah Ye Yunfei berubah drastis. Karena jiwa Ji Yue semakin lemah lagi, energi kehidupan yang baru saja ditransmisikan Ye Yunfei kepadanya hanya bisa bertahan untuk sementara waktu. Jiwa Nona Ji Yue terlalu rusak, seperti corong, tidak dapat menahan energi sama sekali, dan energi yang hilang darinya akan bocor dalam beberapa saat. Anda harus mengirimkan energi kepadanya sesekali untuk menjaga agar jiwanya tidak dimusnahkan. Petik 2. Huang Chang juga mengetahuinya saat ini, tidak bisa menahan nafas, dan berkata kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara. Bagaimanapun, aku akan menyembuhkan kakak senior Ji Yue. Dia terluka sangat parah untuk membantuku memblokir pedang. Petik 2. Ye Yunfei berkata dengan nada tegas. Ye Yunfei memutuskan bahwa bahkan jika dia ingin mengirimkan energi kehidupan ke Ji Yue selamanya, dia tidak akan pernah membiarkan jiwa Ji Yue dimusnahkan. Bab 1674. Mungkin, hanya dengan menemukan beberapa harta karun kekuatan jiwa yang langka dan berharga kita dapat menyembuhkan jiwa Nona Ji Yue. Huang Chang menghela nafas. Ya, ada banyak harta karun kekuatan jiwa yang langka di dunia ini yang dapat menyembuhkan kakak senior Ji Yue, tetapi sulit ditemukan. Ye Yunfei mengangguk. Saat ini, aku merasa sangat mengantuk, aku sangat ingin tidur. Ji Yue yang sedang berbicara dengan Jian tiba-tiba menguap dan berkata dengan lemah, lalu perlahan menutup matanya dan jatuh koma. Ye Yunfei melangkah maju, mengulurkan tangannya dan menekan bahu harum Ji Yue lagi, dan mengedarkan tubuh Kaisar Hijau Kayu pertama, terus-menerus mentransmisikan energi kehidupan ke sana. Su Fei, apa yang terjadi pada Ji Yue? Katakan dengan jujur. Jian melihat ada yang salah dan bertanya pada Ye Yunfei. Apa yang Ye Yunfei katakan kepada Huang Chang tadi adalah transmisi suara, jadi dia tidak mendengarnya. Ye Yunfei menghela nafas,
dan saat mentransmisikan energi kehidupan ke Ji Yue, dia memberitahu Ji Yan tentang situasi Ji Yue saat ini. Su Fei, apakah Ji Yue akan mati? Kamu tidak bisa membiarkannya mati. Kamu harus menyelamatkannya. Kamu tidak boleh menyerah pada Ji Yue. Orang yang paling dia kagumi sekarang adalah kamu. Aku tahu dia sudah menyukainya. Aku akan bercinta denganmu. Ji Yan panik setelah mendengar ini, dan berkata kepada Ye Yunfei dengan sembrono. Dia dan Ji Yue tumbuh bersama sejak mereka masih muda, dan mereka adalah saudara perempuan, jadi dia tidak dapat menerima bahwa sesuatu terjadi pada Ji Yue. Dia takut Ye Yunfei akan melepaskan Ji Yue, jadi dia tidak lagi ragu ketika berbicara. Kakak senior Ji Yue menyukaiku. Ye Yunfei terkejut sesaat, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Jangan khawatir, apapun yang terjadi, aku pasti akan menyelamatkan kakak senior Ji Yue. Ye Yunfei berkata kepada Ji Yan, benarkah? Maka kamu berjanji padaku bahwa kamu tidak akan pernah menyerah pada Ji Yue. Kata Ji Yan, menatap Ye Yunfei dengan mata yang indah. Aku berjanji padamu. Ye Yunfei mengangguk. Ji Yue melihatmu dengan benar. Terima kasih, Su Fei. Petik 2. Ji Yan merasa sedikit lebih nyaman di hatinya, dan berkata dengan lembut. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Ini yang harus aku lakukan. Petik 2. Ye Yunfei tersenyum kecut. Jika bukan karena melindungi dirinya dari pedang, Ji Yue tidak akan melakukan ini dengan karakter Ye Yunfei. Secara alami tidak mungkin baginya untuk melepaskan Ji Yue. Makam Tianyu. Ye Yunfei mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Kamu benar-benar ingin membunuhku, bukan? Baiklah, aku akan membiarkanmu membunuh sebanyak yang kamu mau. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, Ye Yunfei memiliki keinginan kuat untuk membunuh saat ini, tentu saja orang yang membunuh makam Tianyu. Karena pelakunya adalah makam Tianyu. Kakak senior Ji Yue, ayo pergi dan balaskan dendammu, kata Ye Yunfei. Kemudian Ye Yunfei melambaikan tangannya dan memindahkan Ji Yue ke menara hantu. Karena Ye Yunfei baru saja mentransfer banyak energi kehidupan dari tubuh Jiamu Qingdi ke Ji Yue, dan kondisinya mulai membaik lagi, Ye Yunfei untuk sementara menyegelnya agar dia bisa pulih. Kemudian Ye Yunfei datang ke gunung dekat markas faksi Ziwei dengan sekejap, dan duduk bersila. Su Fei, apa yang kamu lakukan di sini? Kepala Liu dan pejabat senior lainnya dari Sekte Ziwei bergegas setelah mendengar berita itu. Kembali, mulai sekarang, Sekte Ziwei akan terus menutup gerbang gunung, apapun yang terjadi, tidak ada yang diizinkan keluar. Kata Ye Yunfei. Ini, kepala Liu dan pejabat senior lainnya dari Sekte Ziwei saling memandang setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Lakukan saja apa yang saya katakan. Juga, kirim seseorang untuk segera menghubungi Lu Xingzu dan minta dia untuk membantu saya membeli bahan obat dan harta yang berhubungan dengan kekuatan jiwa. Semakin besar jumlahnya, semakin baik, dan semakin tinggi levelnya, semakin baik. Tidak peduli berapapun biayanya. Ye Yunfei berkata, kepada Tuan Liu berkata, oke. Kepala Liu berpikir sejenak dan mengangguk setuju. Jadi dia membawa pejabat tinggi lainnya kembali ke markas dan memerintahkan agar gerbang gunung tetap ditutup. Fiu, Ye Yunfei memutar tubuh Jiamu Qingdi, dan tubuh menghasilkan kekuatan hisap yang sangat besar. Semua tanaman di daerah terdekat memiliki untaian kabut biru yang ditarik dengan cepat. Ini adalah energi kehidupan yang sangat murni. Melihat dari kejauhan, saya melihat sejumlah besar kabut biru datang ke arah Ye Yunfei dari segala arah, dan kemudian tersedot ke dalam tubuh Ye Yunfei. 1 jam kemudian, di kejauhan, bayangan hitam melintas dan kemudian menghilang. Ye Yunfei merasakannya, tiba-tiba membuka matanya, melihat ke arah itu, dengan seringai di wajahnya. Ye Yunfei tahu bahwa bayangan hitam itu pastilah pembunuh makam Tianyu. Alasan mengapa Ye Yunfei keluar dari markas adalah untuk menarik si pembunuh dari makam Tianyu. Tentu saja, Ye Yunfei tahu bahwa penguasa dunia mayat pasti akan datang. Ayo, semakin banyak kamu datang, semakin baik. Ye Yunfei menatap langit yang jauh, penuh dengan niat membunuh. Setelah 1 hari, orang-orang dari perusahaan perdagangan Sifam mulai mengirimkan sejumlah besar bahan obat dan harta karun yang mengandung kekuatan jiwa secara terus-menerus. Bahan obat dan harta karun ini dikumpulkan dan dibeli oleh Lu Yugang yang memobilisasi semua lusinan pasukan di seluruh pasukan Tianxuan untuk bekerja sama di seluruh kehancuran timur.
Ye Yunfei duduk bersila di puncak gunung, mengeluarkan tripod alkimia, dan memulai alkimia. Segera, berbagai pil kekuatan jiwa terus disempurnakan. Ye Yunfei membagi pil kekuatan jiwa ini menjadi dua bagian, satu bagian diserap dan disempurnakan sendiri, dan bagian lainnya disuntikkan ke laut jiwa Jiyue, dan menggunakan teknik rahasia untuk secara paksa mengintegrasikan ke dalam tubuh jiwa Jiyue. Ini setara dengan Ye Yunfei membantu Jiyue mengolah kekuatan jiwanya sambil mengembangkan kekuatan jiwanya sendiri. Setelah Jiyue menyerap energi kekuatan jiwa dari pil-pil itu, kualitas tubuh jiwanya melonjak. Namun, ini tidak banyak berguna bagi jiwanya. Menurut Huang Chang, jiwanya terluka parah, dan sudah berlubang, seperti corong, dan tidak ada kekuatan jiwa yang bisa menahannya. Selama beberapa hari, Ye Yunfei sedang dalam proses alkimia dan kultivasi. Pada saat ini, hampir setengah tanaman di sekitar faksi Ziwei benar-benar layu oleh energi kehidupan Ye Yunfei. Energi kehidupan ini disimpan dalam tubuh Ye Yunfei, dan mereka ditransmisikan ke Jiyue sesekali. Anak ini tampaknya telah terstimulasi. Kali ini sekte Ziwei kita memang telah kehilangan banyak orang. Dengan karakternya, dia pasti akan menyelesaikan skor dengan makam Tianyu. Petik 2. Di dalam markas, di depan kuil leluhur, Ye Yunfei, jauh dari Suamui, berkata sambil menghela nafas. Karena ada Kaisar Agung Dao Yun yang ditinggalkan oleh Kaisar Ziwei di kuil leluhur, yang baik untuk kultivasinya, maka dia tinggal di sini, berlatih dan mencerahkan setiap hari. Dalam beberapa hari, Ye Yunfei memperhatikan bahwa banyak sosok tersembunyi diam-diam bergerak menuju posisinya dari segala arah. Sosok-sosok ini semuanya tersembunyi di ruang angkasa. Pembunuh dari makam Tianyu ada di sini. Pada saat yang sama, sejumlah besar orang dan kuda yang memancarkan aura mayat yang kuat juga muncul, bersembunyi di medan kompleks di sekitarnya, dan mengepung Ye Yunfei dari tanah seperti hantu. Kali ini, ada lebih dari selusin master di awal tahap penciptaan. Ye Yunfei merasakan kekuatan jiwanya, dan dia secara kasar mengetahui kekuatan para pembunuh dan mayat makam Tianyu itu. Sebanyak 14 master dunia pembuat Yuan, 60 atau 70 master alam Hunyuan, 3 atau 400 master Dao Yuan Realem. Kekuatan keseluruhan semacam ini dapat dengan mudah menekan seluruh wilderness timur. Bahkan klan monster liar timur tidak bisa menolak. Tampaknya untuk berurusan denganku, Tianyu Tung dan Course Realem mulai mengabaikan biayanya. Ye Yunfei mencibir. Ye Yunfei tahu di dalam hatinya bahwa orang-orang di Tianyu Tung dan Course Realem pasti berasal dari Tiongkok. Karena Dong Huang sama sekali tidak memiliki begitu banyak master alam Hunyuan dan alam pencipta Yuan. Klon darah dapat mengambil tonik yang bagus lagi. Dengan memikirkan Ye Yunfei, klon darah muncul di sampingnya, dan kabut darah memenuhi langit. Tidak bagus, ada banyak master menakutkan yang keluar. Di dalam markas besar faksi Ziwei, Kepala Liu dan pejabat tinggi lainnya dari faksi Ziwei, merasakan paksaan energi yang menakutkan di sekitar markas, dan wajah mereka berubah. Jangan panik, tetaplah di markas. Suara Suan Bui terdengar di telinga setiap faksi senior Ziwei. Di puncak gunung, Ye Yunfei duduk bersila, menutup mata terhadap orang-orang dari makam Tianyu dan dunia mayat yang mendekat di sekelilingnya. Jiyue duduk bersila di depan Ye Yunfei, saling berhadapan. Sesekali, Ye Yunfei mentransmisikan kepadanya energi kehidupan dari tubuh Jiamu Qingdi, yang membuatnya tetap hidup. Selain itu, karena Ye Yunfei menggabungkan sejumlah besar energi jiwa ke dalam tubuh jiwanya menjadi sangat kuat, semburan kekuatan jiwa yang kuat melonjak di lautan jiwanya, dan bahkan meluap kepalanya, terbentuk, yang terlihat sangat ajaib. Ye Yunfei telah menyegelnya sebelumnya, jadi dia koma sepanjang waktu. Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk, tubuh halus Jiyue bergetar sedikit, dan dia bangun dengan santai. Su Fei, di mana kita? Jiyue melihat Ye Yunfei dan bertanya dengan cepat. Kita berada di luar markas. Saudari Jiyue, mari kita bunuh musuh bersama. Sekarang, Ye Yunfei tertawa. Untuk membunuh musuh bersama, Jiyue terkejut. Su Fei, ada banyak orang. Mereka dikelilingi oleh mereka. Tampaknya mereka adalah pembunuh dari makam Tianyu dan orang-orang dari alam mayat. Jiyue tiba-tiba melihat orang-orang mendekat dari segala arah, dan dia tidak bisa membantu tetapi menjadi pucat karena shock. Kakak senior Jiyue, jangan takut. Aku sengaja memancing mereka ke sini, ayo pergi.
Ayo pergi dan hancurkan mereka bersama. Ye Yunfei berdiri dan berkata, kita berdua, pergi dan bunuh mereka bersama. Apakah? Tidak apa-apa. Ji Yue terkejut saat mendengar ini. Tentu saja, kakak senior Ji Yue, percayalah padaku. Ye Yunfei mengangguk. Oke, Ji Yue hanya bisa mengangguk. Dalam keadaan seperti itu, sepertinya tidak ada cara untuk melarikan diri. Pada saat ini, orang-orang dari Tian Yutum dan Course Realm telah mendekati Ye Yunfei, dan mengepung Ye Yunfei dan Ji Yue dari segala arah, semuanya membunuh. Kamu adalah Su Fei, seorang master alam pencipta Yuan yang mengenakan wajah melangkah maju, menatap Ye Yunfei dengan mata dingin, dan berteriak dengan suara yang dalam. Kemudian, 13 master alam pembuat Yuan lainnya maju selangkah dan berdiri berdampingan. Sebanyak 14 master dunia pembuat Yuan. Jangan bicara, biarkan aku membunuh orang dengan diam-diam. Ye Yunfei melirik ke 14 master dunia pembuat Yuan dan berkata dengan jijik. Memanggil. Pada saat ini, sehelai kain kuning keluar dari markas faksi Ziwei, kecepatannya luar biasa, dan datang ke Ye Yunfei dalam sekejap. Ji Yue, lihat aku membunuh mereka satu persatu, untuk membuatmu lega. Ye Yunfei berkata pada Ji Yue sambil tersenyum. Kesombongan. 14 penguasa dunia pembuat Yuan sangat marah saat mendengar kata-kata itu. Mati. Ye Yunfei mengulurkan jarinya dan minum dengan ringan. Engah. Sepotong kain kuning tiba-tiba menebas salah satu penguasa dunia pembuat Yuan, meledak dengan cahaya ilahi. Bagaimana mungkin? Tuan dari alam pembuat Yuan menemukan dengan ngeri bahwa dia ditekan oleh energi yang mendominasi, dan dia tetap tidak bergerak, menyaksikan potongan kain kuning terbang di depannya, dan kemudian terbang menuju tubuhnya. Dengan sapuan ringan di kepala, kepalanya terbelah dua di tempat, dan otaknya berserakan di mana-mana. Sekarang giliranmu. Ye Yunfei menunjuk ke master rana pembuat Yuan lainnya di sampingnya, dan berkata dengan lembut. Engah. Huangbu menebas, dan langsung memotong tubuh master alam pembuat Yuan ini menjadi dua bagian dari ujung kepala sampai ujung kaki. Selanjutnya, Ye Yunfei menunjuk ke 5 penguasa dunia pembuat Yuan kain kuning membunuh musuh secara instan, yang lebih mudah daripada membunuh ayam dan anjing. Bagaimana mungkin? 7 master yang tersisa dari alam pembuat Yuan semuanya ketakutan dan gemetar di sekujur tubuh. Ini adalah keputusan sebenarnya dari Kaisar Agung. Mulai sekarang, aku ingin melihat siapa lagi di negeri ini yang berani memprovokasi sekte Ziwei kita. Petik 2. Di dalam markas, Xuan Bui menangis saat melihat pemandangan ini mengalir kemana-mana menghadapi. Bab 1675. Su Fei, senjata ajaib apa kain ini? Itu terlalu kuat, seru Ji Yue kaget. Sepotong kain ini adalah senjata sihir paling kuat dari sekte Ziwei kita. Dengan sepotong kain ini, belum lagi Dong Huang, tidak banyak orang di seluruh benua Hongmeng yang berani memprovokasi sekte Ziwei kita. Kata Ye Yunfei sambil tersenyum. Benarkah? Luar biasa. Ji Yue terkejut. Tentu saja itu benar. Ye Yunfei mengangguk. Sekarang giliranmu. Mati. Petik 2. Ye Yunfei berkata dengan dingin, menatap master dunia pembuat Yuan. Nak, aku akan bertarung denganmu. Tuan dari alam pembuat asal mengorbankan segel hitam besar, yang terus membesar, melepaskan aura mayat yang mengerikan, langsung menggelapkan ruang besar, seolah-olah malam datang lebih awal. Ledakan, kain kuning menebas, memotong segel hitam besar menjadi 2, dan kemudian memotong kepala master pembuat Yuan menjadi 2 dengan keras, darah berceceran. Kemudian, puff-puff, Huangbu terus menyerang, membunuh semua master yang tersisa dari dunia pembuat Yuan, dan tidak ada satupun yang tersisa. 14 master dunia pembuat Yuan tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan semuanya jatuh dalam sekejap. Ho, klon darah bergegas, dan dengan gelombang, esensi darah asli yang ditinggalkan oleh 14 master alam pembuat Yuan meraung dan berkumpul, dan tersedot ke dalam mulut oleh klon darah. Sekarang giliranmu. Ye Yunfei memandang para master Hunyuan Realm itu, berkata dengan acuh tak acuh, lalu menunjuk. Sepotong kain kuning berputar-putar dengan keras, langsung membunuh satu demi satu master alam Hunyuan. Mundur. Akhirnya, semua orang dari Tian Yutum dan Course Realm ketakutan, berbalik dan melarikan diri satu persatu. Sudah terlambat. Ye Yunfei mencibir dan menunjuk.
Memanggil, sepotong kain kuning tiba-tiba dipercepat, berubah menjadi lampu kuning, mengejar dan membunuh orang-orang di makam Tian Yu dan mayat Realem dengan kecepatan yang mencengangkan. Kemanapun mereka pergi, kepala terbang satu demi satu, dan jeritan terdengar tanpa henti. Teknik tembus pandang yang digunakan oleh para pembunuh makam Tian Yu itu tidak berguna. Setelah beberapa saat, semua orang di Tian Yu Tum dan Kors Realem terbunuh, dan tidak ada yang lolos. Klon darah mengikuti di belakang kain kuning, menghisap darah terus-menerus. Setelah membunuh semua orang, potongan kain kuning itu berubah menjadi cahaya kuning, yang langsung menghilang ke dalam markas faksi Ziwei. Boom! Suara darah mendidih seperti tsunami datang dari tubuh klon darah. Kali ini, avatar darah menyedot esensi darah dari 14 master dari alam pembuat asal, 60 atau 70 master dari alam primordial, dan ratusan master dari alam Dao Yuan, dan kekuatan mereka mulai melonjak. Bagus sekali, avatar darah dapat menghancurkan sebagian besar alam primordial sekarang, dan awalnya memiliki kekuatan tempur untuk bertarung melawan tahap awal alam primordial. Petik 2, Ye Yunfei merasakan darah mendidih di avatar darah, dan mengangguk. Su Fei, senjata ajaib itu terlalu kuat. Ji Yue sangat terkejut ketika dia melihat potongan kain kuning itu dan memotong semua musuh seperti memotong melon dan sayuran. Sangat bagus. Keputusan yang ditinggalkan oleh leluhur Ziwei ternyata sangat kuat. Petik 2, pemimpin Sekte Liu dan pejabat senior lainnya dari Sekte Ziwei telah memperhatikan. Melihat hasil seperti itu, mereka semua gemetar karena kegembiraan dan menangis. Pada saat ini, Ye Yunfei menemukan bahwa jiwa Ji Yue mulai melemah secara bertahap lagi. Dapatkan turun. Su Fei, aku sangat mengantuk, aku ingin tidur. Petik 2, Ji Yue merasa bahwa dia semakin lemah, dan berkata dengan lembut. Ye Yunfei dengan cepat mengulurkan telapak tangannya dan menekannya ke bahu. Harum Ji Yue, dan mengedarkan tubuh kaisar kayu hijau pertama, mentransmisikan energi kehidupan yang kuat. Baru kemudian melakukan, Ji Yue merasa dia menjadi lebih energi. Su Fei, katakan dengan jujur, apakah situasiku sangat buruk, dan aku harus mengandalkanmu untuk terus mengirimkan energi barusan kepadaku untuk bertahan hidup. Petik 2, Ji Yue awalnya adalah gadis yang cerdas, jadi dia tidak tahu bahwa pasti ada yang salah dengan tubuhnya saat ini. Kakak senior Ji Yue, memang ada yang salah dengan tubuhmu. Tapi jangan khawatir, aku pasti akan menyembuhkanmu, oke? Yunfei terdiam sejenak, lalu berkata dengan lembut, aku ingin kembali dan melihat orang tuaku. Petik 2, Ji Yue berdiri di sana, menatap Ye Yunfei dengan mata yang indah, berdiri linglung sejenak, lalu tiba-tiba berkata dengan lembut. Petik 2, oke, aku akan menemanimu kembali ke rumah Ji. Petik 2, Ye Yunfei berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, Ye Yunfei tahu bahwa dia tidak bisa meninggalkan Ji Yue sekarang, tetapi hanya bisa menemaninya. Ye Yunfei kembali ke markas faksi Ziwei, menjelaskan kepada kepala Liu dan petinggi lainnya, pejabat setingkat, lalu mengeluarkan kapal terbang hijau, dan terbang ke arah markas keluarga Ji. Jian mengetahui bahwa Ji Yue akan kembali ke keluarga Ji, jadi dia juga kembali bersama. Tidak lama kemudian, dia kembali ke markas keluarga Ji. Melihat Ye Yunfei dan Ji Yue hampir tak terpisahkan, bahkan di malam hari, orang tua Ji Yue menganggap Ye Yunfei sebagai menantu mereka. Reputasi Su Fei, kakak dari Sekte Ziwei, telah lama menyebar ke seluruh hutan belantara timur, jadi orang tua Ji Yue tentu saja tidak akan keberatan. Anggota senior keluarga Ji juga sangat bersemangat, dari atas ke bawah keluarga Ji, semua orang sangat antusias dengan Ye Yunfei, dan semua orang menganggap Ye Yunfei sebagai paman dari keluarga Ji. Anggota senior keluarga Ji berdiskusi secara pribadi dan membuat keputusan bahwa mereka harus memanjat pohon besar Ye Yunfei. Kepala keluarga Ji secara pribadi mengeluarkan perintah untuk menghibur Ye Yunfei dengan etiket paling serius. Di seluruh keluarga Ji, hanya Jian yang tahu cerita di dalamnya. Ini bukan pilihan untuk terus seperti ini untuk waktu yang lama. Jiwa Nona Ji Yue harus disembuhkan sesegera mungkin. Petik 2, Ye Yunfei akan mengirimkan energi kehidupan ke Ji Yue sesekali. Huang Chang melihatnya di matanya dan tidak bisa membantu menggelengkan kepalanya. Ngomong-ngomong, ayo pergi ke dunia klan bumi. Ye Yunfei tiba-tiba teringat klan bumi. Di antara 3000 dunia, ras inti bumi dikenal sebagai ras terkaya, dan mereka secara alami pandai berburu harta karun. Pada saat yang sama, orang geosentris juga dikenal sebagai orang kikir,
dan mereka suka mengumpulkan segala macam harta berharga di dunia. Jadi orang inti bumi mungkin mengumpulkan harta dengan kekuatan jiwa. Ye Yunfei memutuskan untuk mencoba peruntungannya di Earth Core Clan. Beberapa hari kemudian, Ye Yunfei membawa Ji Yue keluar dari markas keluarga Ji. Ye Yunfei dan Ji Yue duduk di kapal terbang hijau dan menuju tempat terpencil di hutan belantara timur. 3 hari kemudian, kapal terbang hijau mendarat di daerah gurun yang sepi. Ye Yunfei mengeluarkan slip giok dan mengirim pesan. Setelah menunggu hampir sepanjang hari, ini benar-benar Tuan Su. Tiba-tiba, seorang lelaki tua berjubah abu-abu mendatangi Ye Yunfei dan berkata dengan penuh semangat. "Tetua 7, kita bertemu lagi," kata Ye Yunfei sambil tersenyum. Pria tua berjubah abu-abu ini adalah sesepuh dari klan inti bumi, dan dialah yang membawa penyihir tua klan inti bumi untuk menemui Ye Yunfei untuk perawatan medis. Pada saat itu, Ye Yunfei dikenal sebagai Master Liu Yun, dan banyak pasien yang menderita penyakit langka dan rumit datang untuk berobat di seluruh Wastelen Timur. "Tuan Su, tolong cepat. Penyihir tua dan patriark sudah menunggu Tuan Su," tetua ketujuh berkata dengan suara nyaring. "Itu bagus." Ye Yunfei mengangguk. Tetua ketujuh mengeluarkan pesawat luar angkasa, membawa Ye Yunfei ke dalam pesawat luar angkasa, dan menuju ke kejauhan. Ye Yunfei tahu bahwa orang-orang yang tinggal di pusat bumi, dan pintu masuknya sangat tersembunyi, dan umumnya tidak akan membiarkan orang luar mengetahuinya. Jadi dia tidak bertanya, dan duduk berseberangan, berkaki di pesawat ruang angkasa dengan mata tertutup, mengistirahatkan pikirannya, menunggu untuk mencapai tujuannya. Bersambung.